Seorang pria di Jawa Tengah tega aniaya mantan istri dan mertuanya lantaran sakit hati. Gelora penolakan tim Israel bertanding dalam Piala Dunia U20 di Indonesia oleh sekelompok masyarakat Muslim di Kota Semarang. Menu khas Ramadan Kota Solo, bubur samin menjadi incaran masyarakat Kota Solo saat berbuka puasa. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pria di Pati, Jawa Tengah tega menyiram bensin ke mantan istri serta berniat membakarnya. Aksi ini kemudian digagalkan mantan ibu mertuanya, namun lantaran kaget, pria ini justru membacok keduanya. Inilah pria dengan inisial PC yang merupakan pelaku penganiayaan yang sudah menjadi buronan polisi selama 6 bulan. Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap PC yang telah melakukan penganiayaan pada 23 September 2022 lalu. Kejadian ini berlangsung di rumah mantan istrinya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebelumnya, PJ terlibat cekcok dengan sang mantan istri yang berinisial NA, dikarenakan PJ digugat cerai oleh NA. Kemudian ketika NA sedang tidur, PJ melakukan aksi penganiayaan dengan mengguyur tubuh NA dengan gayung yang berisi bensin. Ketika hendak menyulutkan api, aksinya kemudian digagalkan oleh mantan ibu mertua yang berinisial S, yang langsung mendorong PC. Kaget aksinya digagalkan oleh S, NA pun terbangun. Kemudian PC langsung membacok kepala NA dilanjutkan dengan membacok tangan S mertuanya, dengan menggunakan sebilah sabit yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah kejadian tersebut, PJ melarikan diri dengan memboyong kedua anaknya ke Kalimantan Selatan. Motif saya membakar karena saya masih menafkahi dan memberi nafkah yang lebih, tapi tiba-tiba tanpa ada surat pengetahuan, pemberitahuan, tiba-tiba saya cerai. Dan setelah itu saya ke pengadilan agama, saya pengen tahu untuk mengejar putusan cerai itu tidak bisa. Terus setelah anak-anak ikut saya, dia bercerita ternyata ada pihak ketiga. Dalam konferensi pers pada Jumat 24 Maret lalu, PJ juga menuturkan aksinya didalangi oleh motif sakit hati karena digugat cerai oleh mantan istrinya dan mengetahui bahwa ia punya orang ketiga. Kini PJ akhirnya berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Sukolilo dan Resmo Polresta Pati setelah menjadi buronan selama 6 bulan lamanya. Mencoba mencari keberadaan pelaku namun belum ada, sehingga akhirnya kita mendapat informasi bahwa waktu terakhir ini yang bersangkutan kembali ada di Kabupaten Pati. Itu kita lakukan penangkapan dan proses penyidikan lanjut. Akibat perbuatannya, PJ dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Solo baru saja membongkar kasus pemalsuan merek garam berikut isinya yang telah dicampur dengan garam merek lain. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2 pelaku yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan. Inilah 2 pelaku pemalsuan garam yang berhasil dibekuk Satreskrim Polresta Solo. Keduanya adalah Wisnu Hidayat dan Mas Ruri. Diduga keduanya merupakan pengoplos garam asli dengan garam merek lainnya. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menjelaskan bahwa kasus ini bermula atas kecurigaan pemilik merek garam dangdut atas beredarnya garam yang mirip hasil produksinya. Setelah dilakukan penelusuran di berbagai pasar tradisional di Solo, pemilik garam merek dangdut mendapati adanya pemalsuan garam merek tersebut yang telah beredar di sejumlah pasar tradisional.
Ya teman yang lain. Sudah berapa lama? Saya Pak. Ya. 5 bulan. ya. Berapa yang didapat dari hasil itu berapa? Sebulan. Ya. 5 bulan. Ya, sebulan berapa? Ya 10. Ya 3 juta. Caranya masarin gimana? Ya di pasar. Iya, caranya gimana? Sampai ngantar sendiri? Ya tidur kan ya. Diantar sendiri? Tidur kan ya. Pakai apa? Motor, mobil? Banyak Pak. Jadi dengan tangannya sendiri? Iya Pak. Atau nyuruh orang lain? Saya sendiri Pak. Dalam hal ini, korban atau pemilik merek garam tersebut melaporkan ke Polresta Solo. Hingga akhirnya kedua pelaku berhasil dibekuk beserta barang buktinya. Barang bukti tersebut diamankan di wilayah Karanganyar dengan jumlah mencapai 1 ton garam berbagai merek yang akan dikemas ulang menjadi garam yang dibeli menggunakan merek dangdut. Dengan mengemas seolah-olah garam itu adalah garam dangdut. Yang bersangkutan menengara adanya perubahan pada satu bentuk isinya, atau kapasitas isinya, atau jenis isinya, atau warnanya, dan ada beberapa tanda pengaman hologram yang diduga dipalsukan. Dan ternyata betul dari hasil laporan si pelapor, kita menindaklanjuti, kita lakukan penyelidikan dan kita mencoba cek ke lokasi yang telah ditunjukkan, didapati ada sejumlah cukup besar. Dua tersangka yang merupakan warga Solo dan Semarang ini telah melancarkan aksinya sejak 6 bulan terakhir dan telah mengedarkan garam palsu di berbagai pasar tradisional baik di kota Solo, Karanganyar, dan di wilayah Wonogiri. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sebanyak 2 miliar rupiah. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Momen Ramadan, Polresta Pati aktif gencarkan penindakan terhadap balap liar dan juga knalpot brong
Upaya ini diperuntukkan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas pada bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Inilah ratusan barang sitaan hasil penindakan knalpot brong yang berada di kantor Satlantas Polresta Pati. Selaras dengan hal ini, kegiatan penindakan knalpot brong dan aksi balap liar digencarkan pada bulan Ramadan. Pasalnya pihak Satlantas menerima banyak aduan terkait dua jenis pelanggaran tersebut dari masyarakat. Kini Polresta Pati aktif melakukan penindakan dengan sistem hunting serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat umum melalui baliho dan sosial media. Upaya ini dilakukan supaya terjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Pati selama Ramadan. Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri menuturkan, pengecekan razia knalpot brong dan balap liar ini diiringi pembentukan satgas khusus. Tak semata melakukan operasi, namun sekaligus pengecekan pada sepeda motor yang sesuai standar. Terkait dengan hal ini, bukan pada operasi ya, tetapi bagaimana kami ini melakukan kegiatan-kegiatan memberikan ya pencerahan sebenarnya kepada masyarakat. Kami melakukan pemeriksaan kendaraan, ya memang betul. Termasuk juga kami melakukan tindakan-tindakan tegas dan terukur dengan melakukan tindakan tilang ya. Apalagi saat ini kita tahu ya, saat bulan puasa Ramadan, kami juga menjawab adanya keluhan daripada masyarakat, di mana masyarakat juga memberikan informasi kepada kami terkait masih banyaknya aksi-aksi dari masyarakat yang mereka yang menggunakan knalpot brong maupun melaksanakan kegiatan balap liar. Pihaknya juga mengungkapkan, dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pasal 285 mengenai pengendara motor yang tidak sesuai dengan teknis dan layak jalan dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Sementara itu dalam pasal 115 huruf B yang berisi larangan balap liar dapat dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, gelombang penolakan terhadap tim Israel dalam mengikuti pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia terus mengalir. Di Semarang, Jawa Tengah, sekelompok masyarakat Muslim menyerukan tolak kedatangan timnas U20 Israel pada laga yang digelar di 6 kota di Indonesia mendatang. Kelompok masyarakat Muslim Kota Semarang melakukan penolakan kedatangan tim Israel ke Indonesia yang akan bertanding pada Piala Dunia U20. Dengan membawa poster berisi tolak kedatangan tim Piala Dunia U20, aksi penolakan dilakukan di Bundaran Air Mancur yang berada di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Menurut koordinator aksi, penolakan yang dilakukan ini sebagai wujud rasa cinta umat Islam terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh bangsa Israel. Gelora penolakan terhadap timnas U20 Israel ini terus dilakukan oleh kelompok masyarakat Muslim Kota Semarang agar pemerintah melihat aspek sejarah terkait kedekatan bangsa Palestina dan Indonesia. Orasi yang ketiga akan disampaikan oleh perwakilan dari ulama Aswad. Itu kita lakukan karena kita tahu daripada negara Israel itu selalu gaduh negeri-negeri Islam, termasuk di dalamnya adalah Palestina. Kita tahu penyerangan terhadap Palestina belum juga dihentikan. Alasan solidaritas, alasan persaudaraan itulah yang mendorong kita untuk menolak kedatangan atau kehadiran timnas Israel. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Yoyo Sukawijaya mengaku mendukung adanya penolakan masyarakat terhadap kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia dalam Piala Dunia U20 mendatang. Yoyo mendesak Ketua PSSI untuk segera mengambil langkah dalam kaitannya penolakan timnas Israel oleh masyarakat Indonesia tersebut. Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Ketua PSSI diharapkan secepatnya memberikan sebuah jawaban
atau solusi atas penolakan timnas Israel U20 yang hendak bertanding di Indonesia. Kalau banyak masyarakat itu menolak, kita juga harus mengapresiasi itu, kita juga harus melaksanakan itu. Kalau Israel itu nggak boleh main di Indonesia, apalagi Gubernur Bali sudah menolak, ya udah kita mainkan di Singapura kalau memang bisa ada solusi, atau kita mainkan di provinsi lain. Itu pasti nanti Pak Erick Thohir selaku ketua umum, ya juga ketua tim Piala Dunia pasti akan punya solusi. Dan tapi saya berpesan ya tadi, kalau memang ditolak sebagian besar rakyat Indonesia, kita pemerintah juga harus ikut menolaknya. Rencana kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia mendapat penolakan dari banyak kalangan, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak kesebelasan The Blue and Whites. Penolakan ini berkaitan dengan adanya konflik panjang yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Ratusan kotak makanan dibagikan kepada warga kurang mampu untuk berbuka puasa. Selama bulan Ramadan, Gereja Santa Teresia Bongsari Semarang melakukan kegiatan sosial untuk membantu dalam meringankan umat muslim yang sedang berpuasa dan tentunya menjaga toleransi antar umat beragama. Untuk menjalin toleransi antar umat beragama, Gereja Santa Teresia Bongsari Semarang melakukan kegiatan sosial dengan membagikan makanan kepada warga kurang mampu untuk berbuka puasa. Ratusan kotak makanan dibagikan kepada umat muslim di kota Semarang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan sosial yang biasa dilakukan pada Kamis siang ini, selama bulan Ramadan dilakukan pada sore hari menjelang buka puasa. Sumiati, salah satu warga, mengaku senang dengan adanya bantuan makanan yang dibagikan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu khususnya bagi warga yang kurang mampu. Di rumah
Saya itu di Puspanjolo. Sini pindah. Iya, balik lagi ke Puspanjolo. Sudah sering ikut ini Bu, kirim kasih? Saya ya baru saja. Udah berapa kali Bu kali itu? Lupa saya. Nanti udah beberapa kali dapat nasi ya Bu? Ya, nggak lupa lah pokoknya saya. Berbagi makanan dengan tajuk piring kasih ini dilakukan oleh Gereja Santa Teresia Bungsari Semarang seminggu sekali. Eduardus Didik Cahyono, Romo Gereja mengatakan, kegiatan ini selain sebagai ungkapan syukur, juga sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, terlebih saat bulan Ramadan. Yang sudah menjadi bagian dari kegiatan pelayanan umat Gereja Katolik Santa Teresia Bungsari Semarang yang biasanya diadakan pada hari Kamis siang hari. Karena hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kami mengubah jadwal pembagian nasi, kita ubah di sore hari menjelang buka puasa. Hal ini menjadi bagian atau bentuk kami untuk menghormati saudara-saudara kami, umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan kami ingin juga untuk mendukungnya dengan menyediakan makan yang harapannya nanti bisa disantap ketika buka puasa. Setelah berbaris dalam antrian panjang, setidaknya 300 kotak makanan ludes dalam sekejap. Selain makanan dan minuman, pengurus gereja juga membagikan botol minuman khusus pada anak-anak. Dengan adanya sikap saling berbagi ini, pihaknya berharap dapat memberikan efek positif untuk saling menjaga toleransi beragama. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, bubur samin atau bubur Banjar merupakan menu buka puasa yang ada di Masjid Darussalam Serengan Solo. Menariknya, bubur ini hanya dibuat saat bulan suci Ramadan saja dan banyak disukai berbagai kalangan masyarakat. Ini dikarenakan memiliki rasa yang khas dan pastinya mengenyangkan untuk berbuka puasa. Kami telah merangkum untuk Anda dalam serba-serbi Ramadan berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Darussalam Serengan Solo kembali membagikan ribuan porsi bubur Banjar atau samin. Warga pun rela mengantri panjang untuk mendapatkan bubur samin yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Panitia Masjid Darussalam mulai memasak bubur samin sejak pagi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mulai mengolah bahan seperti beras, daging sapi, daun bawang, serta wortel. Bahan-bahan tersebut diberikan rempah-rempah, antara lain adalah serai, jahe, jinten, dan minyak samin. Kemudian dalam proses memasaknya, bubur diaduk tanpa henti setelah zuhur hingga asar. Dalam proses memasak bubur samin ini, ada 7 orang juru masak yang mengaduk bubur dalam dandang besar secara bergantian. Ratusan warga mulai datang ke Masjid Darussalam untuk mengantri bubur samin dengan membawa berbagai macam wadah menjelang berbuka. Usai dibacakan doa, bubur samin kemudian dibagikan kepada warga yang sudah datang mengantri. Salah seorang warga yakni Sega mengatakan bahwa dirinya selalu menunggu momen-momen seperti ini. Pasalnya rasa bubur samin ini menurutnya sangat khas dan cocok digunakan sebagai menu berbuka puasa. Setiap tahun selalu kesini ya Bu ya? Iya, tapi kemarin pas Covid nggak kesini, kan nggak boleh kuyuan gini. Gitu nggih. Soalnya ini bubur samirnya antusiasnya banyak sekali yang mau datang ke sini. Itu yang istimewa apa Bu dari bubur ini? Ya kalau bubur samir ini kan rasanya beda dari bubur-bubur yang lain gitu. Soalnya pakai kare gitu. Ini rasanya beda. Ada khasiatnya nggak Bu itu Bu? Ya enggak. Oh enggak. Bikin kenyang Mas. Oh bikin kenyang ya. Ketua Takmir Masjid Darussalam Muhrashidi Muhdar mengatakan, Masjid Darussalam membagikan 1.300 porsi bubur samin selama bulan Ramadan. Pihaknya memastikan semua bumbu rempah-rempah didatangkan dari Banjar, Kalimantan. Ia mengungkapkan, bagi masyarakat umum yang ingin makan bubur samin,
juga dipersilahkan datang ke Masjid Darussalam Serengan Solo dengan membawa wadah masing-masing. Menurutnya, tradisi berbuka bersama dengan menu bubur samin di Jayangan Serengan Solo ini berasal dari kebiasaan para pendatang dari kota Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 1900-an. Pada saat itu, para perantau dari Banjar mengadu nasib dengan berjualan batu permata Martapura di kota Solo. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah perantau bertambah banyak, kemudian menetap di Solo serta membangun masjid. Selama Covid mulai terakhir 2019, sesudah itu dilarang oleh pemerintah. Jadi tidak 19, 20, 21 kita, baru tahun 22 kemarin dimulai yang pertama, sudah Covid, ini yang kedua. Antusiasme dari masyarakat sendiri gimana Pak dengan adanya? Bagus sekali. Setelah Covid ini sangat ramai gitu. Sangat ramai. Ya. Semoga bisa langgeng sampai akhir zaman. Budor menambahkan bahwa tradisi pembagian bubur samin ini juga sempat terhenti 2 tahun akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Namun kini kembali dilakukan pasca pandemi COVID-19 sudah mulai melandai. Antusiasme dari masyarakat pun sangat tinggi. Hal ini terlihat dengan banyaknya warga yang datang memenuhi area masjid. Nah, jika Anda penasaran dan ingin mencoba atau mencicipi keunikan rasa bubur yang hanya ada di bulan Ramadan ini, Anda bisa datang ke Masjid Darussalam Serengan Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.